Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar generasi Quran hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Genggam dunia, sukses akhirat. Allahu Akbar. Masya Allah, Ananda Solihah selalu semangat ya. Hebat sekali. Bertemu lagi dengan Ustazah Tari. Ananda Solihah, dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar modul Bahasa Indonesia modul ke-8 dengan subtema menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Namun seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, pastikan Ananda Solihah sudah siap dengan modul Ananda masing-masing ya. Ingat, modul ke-8, modul Bahasa Indonesia. Nah, Ananda Solihah, jangan lupa juga untuk menyiapkan pensil, penghapus, dan juga buku tulisnya ya. Baik, sekarang siap ya kita mulai pembelajarannya. Ananda Solihah, masih ingat tidak sih minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang bagaimana cara kita untuk mendapatkan informasi dari cerita yang kita baca. Masih ingat tidak bagaimana caranya? Iya benar, caranya adalah dengan menentukan ide pokok. Ananda Solihah masih ingat kan bahwa ide pokok merupakan inti dari suatu teks atau cerita yang kita baca atau dengarkan. Nah, Ananda Solihah pasti masih ingat juga kan, biasanya ide pokok ini terletak di bagian awal atau akhir paragraf. Jadi, mudah kan cara menentukan di mana letak ide pokok atau inti dari informasi yang kita baca, yaitu di bagian awal atau di bagian akhir paragraf. Nah, sekarang jika Ananda Solihah sudah mendapatkan informasi dari cerita yang Ananda baca, lalu bagaimana Ustazah cara menyajikannya? Nah, ada cara yang mudah Ananda Solihah, yaitu dengan cara menggunakan tabel. Nah, Ananda Solihah menggunakan tabel ini juga memudahkan kita dalam menggali informasi cerita. Menggali informasi menggunakan tabel hanya perlu menuliskan ide pokok setiap paragraf dalam cerita. Bagaimana ya caranya ya? Nah, langsung saja kita baca contoh paragraf berikut ini. Kita baca bersama-sama ya, Ananda Solihah. Kita baca 1, 2, 3. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari wujud padat menjadi gas. Proses menyublim ada dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada kamper yang digantung di dalam lemari pakaian. Setelah beberapa hari diletakkan di lemari, ukuran kamper akan mengecil dan kemudian hilang karena berubah menjadi gas. Gas dari kamper membuat baju menjadi wangi. Sudah selesai membacanya? Sekarang, bagaimana sih Ustazah cara menyajikan informasi dalam bentuk tabel? Caranya adalah seperti ini. Jadi, kita membuat tabel sebanyak 3 kolom. Kolom adalah yang ke samping ini ya, Ananda Solihah. 1, 2, 3. Kemudian di sini ada kolom paragraf, ini maksudnya adalah paragraf keberapa. Kemudian ide pokok untuk kolom yang kedua, dan kolom yang ketiga di sini ada informasi penting dalam paragraf yang kita baca. Nah, mari kita mulai ya dari teks yang tadi kita telah baca. Kan tadi hanya ada 1 paragraf. Jadi kita pertama menentukan ide pokoknya terlebih dahulu. Masih ingat di bagian mana ide pokok biasanya terletak? Iya, di bagian awal atau di bagian akhir. Nah, di sini kita dapatkan ide pokok yaitu perubahan wujud benda dari wujud padat menjadi gas disebut menyublim. Ini ada pada paragraf ini berada di awal paragraf atau di akhir paragraf ya, Ananda Solihah. Coba kita tengok lagi.
Nah, ternyata ide pokok pada bacaan ini terletak pada awal paragraf. Ini menyublim adalah perubahan wujud benda dari wujud padat menjadi gas. Ini merupakan ide pokok dalam paragraf ini, yaitu terletak di awal paragraf. Kemudian selanjutnya kita tulis apa lagi ya Ustazah ya? Selanjutnya adalah kita menulis informasi penting yang mendukung ide pokok dari bacaan kita tadi. Bacaan yang telah kita baca tadi. Informasi pentingnya apa saja sih? Yang pertama, informasi pentingnya adalah bahwa proses menyublim ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bisa kita lihat di sini dalam bacaan ini, kita bisa menemukan bahwa proses menyublim ada dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apalagi ya? Nah, contoh proses menyublim adalah kamper yang digantung di dalam lemari pakaian. Betul tidak ya? Ya, benar. Ini. Misalnya pada kamper yang digantung di dalam lemari pakaian. Nah, ini merupakan informasi penting. Nah, selanjutnya informasi penting yang ada dalam paragraf yang kita baca tadi adalah setelah beberapa hari kamper akan mengecil dan kemudian hilang karena berubah menjadi gas. Benar? Benar sekali. Jadi informasi penting itu ada dalam paragraf ini setelah ide pokok. Dan informasi penting yang terakhir adalah gas dari kamper membuat baju menjadi wangi. Ini adalah informasi terakhir dari paragraf yang tadi kita baca Nanda Solihah. Jadi seperti itu caranya, sangat mudah bukan? Pertama adalah kita menentukan ide pokok terlebih dahulu. Ingat, ide pokok dalam satu bacaan ada di awal paragraf atau di awal teks atau ada di akhir paragraf. Kemudian setelah kita menemukan ide pokok, lalu kita mencari informasi penting apa saja yang ada di dalamnya. Biasanya informasi penting ini terletak atau tertulis atau ada setelah ide pokok itu sendiri, Ananda Solihah. Nah, sekarang saatnya Ananda Solihah berlatih dengan latihan yang sudah Ustazah berikan. Insya Allah latihan tersebut tidak terlalu sulit, pasti Ananda Solihah bisa mengerjakannya. Selamat belajar Ananda Solihah, tetap semangat dan ceria. Sampai bertemu lagi dengan video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.